tahun 2004 saya mengikuti sayembara karya tulis yang Siapa yang mengadakan itu? dilaksanakan oleh Aliansi Pers Jawa. Di Jawa itu saya lupa, dan lewat koran saya mengikuti dan saya tulis, saya ngangkat tentang tema tentang walet Samudra. Saya tahun 2004 sudah meramalkan Samudra menjadi kota hantu. Kenapa seperti itu, Pak? Nah, artinya Samudra jadi kota hantu karena saya melihat walet ini dibangun di pemukiman. Ketika walet dibangun di pemukiman, saya sudah memperkirakan ada saatnya nanti walet Samudra ini akan hilang. Siapa yang bisa memperkirakan bangunan itu? Bangunan itu, coba perhatikan, di pasar itu ada satu RT yang tidak ada lagi penghuninya. Hanya walet-walet saja, gedung walet. Dalam gedung walet itu kalau sudah waletnya sudah tidak, dan walaupun waletnya ada, itu isinya hantu. Karena bukan manusia lagi. Jadi saya sudah memprediksinya 2004 di lomba karya tulis itu saya membuat judul itu judulnya bukan kota hantu, tapi judulnya yang moderat aja. Tapi di dalamnya saya menuliskan adalah di penghujung tulisan saya itu bisa jadi menjadi kota hantu. Nah, dan kita bisa menyaksikan sekarang. Saya juga terkejut begitu cepatnya Samudra ini menjadi kota hantu, dalam artian begitu cepatnya walet di Samudra ini hilang. Kan sekarang kan walet ini hanya sisa 20 atau 30% aja. Mulai menurun. Dari 10 tahun yang lalu. Nah, itulah gambaran. Jadi kita berbicara Samudra tidak bisa berbicara tentang aspek ekonominya. Tapi Samudra itu sangat kita banggakan dari aspek karakter masyarakatnya tadi. Yang berwawasan dengan sejarah perjuangannya. Panjang. Nah, mungkin itulah sebagai pendahuluan kita ini tentang Samudra ini. Bagaimanapun dulu kami pernah menggagas, saya waktu masih muda-muda lah, 40 tahunan lah pada saat itu, ada menggagas yang namanya MSS, Musyawarah Masyarakat Samudra. Musyawarah Masyarakat Samudra, ada gagasan dulu, ada gagasan saya proposal pada kawan-kawan, kita melaksanakan musyawarah. Tujuannya ada dua. Tujuannya itu bagaimana kita meningkatkan status Samudra ini menjadi status yang lebih tinggi. Ya, pada saat itu kita bermimpi tidak mustahil Samudra ini jadi kabupaten. Walaupun secara letak geografis dan sebagainya mungkin itu akan menjadi kendala. Tapi kalau kita bercermin sekali lagi ke Jawa, tidak mustahil. Berdampingan antara kabupaten itu berdampingan hanya jaraknya 20 km aja, itu kan tidak mustahil kan. Nah, artinya kalau sekarang Samudra menjadi kabupaten, ya kembali lagi ke wilayah Samudra zaman dahulu. Zaman dahulu itu kan ketika orang mengatakan orang Samudra itu, maka yang ada di dalam benak orang mulai dari Begendang sampai ujung Pendaran itu adalah lingkup dikenal sebagai orang Samudra. Makanya ketika kita ke Banjarmasin, ketika kita dulu waktu saya masih sekolah di SMA Sampit itu, ketika tahun 80-an itu kan, ketika saya berada di Sampit, kawan-kawan yang dari Begendang, dari ujung Pendaran, dari Bapinang itu disebut sebagai orang Samudra. Jadi dan memang faktanya seperti itu. Nah, jadi kalau sekarang kan karena kita ini adalah daerah administratif, kita tidak bisa lagi menyebut orang Bapinang itu sebagai orang Samudra karena mereka sudah mendirikan kecamatan baru, Kecamatan Pulau Hanau. Orang Begendang sekarang sudah menjadi Kecamatan Bentaya Hilir Utara. Orang ujung Pendaran, orang Kalap segala macam itu sudah ada Kecamatan Teluk Sampit dan sebagainya. Jadi kita tidak bisa lagi menyebut mereka sebagai orang karena sudah ada administratif tadi. Karena ada sudah secara administratif. Tapi dari sejarah
yang dimaksudkan dengan orang Samudra itu adalah mulai dari Begendang sampai ke Ujung Kalap Pandang. sana Kalap. disebut sebagai orang Samudra. Lumayan luas Pak. Gitu. Nah itu mungkin Geografisnya. gambaran singkatnya tentang Samudra. Nah, jadi hal yang menarik Pak, mungkin kawan-kawan ada yang mau bertanya gitu Pak. Di mana sih letak titik nol Samudra itu Pak? Oh iya. Nah kembali lagi tadi seperti yang kita bahas di awal tadi, ketika kita berbicara di titik nol Samudra, artinya di mana sih cikal bakal Samudra? Ya. Maka sejarah panjang kembali lagi Pak. yang saya sebut tadi sebagai Kampung Baru, Lewu Taheta itu tadi. Di mana itu tadi Kampung Baru? Kampung Baru itu adalah wawasannya antara sungai yang berada di muka Masjid Nurul Islam sampai ke Sungai Sapihan Kecil. Sapihan Kecil. Itu yang dimaksudkan dengan Kampung Baru. Yang dimaksud Kampung Baru sana. Kampung Lama Basiri tadinya. Iya, Kampung Lama itu kan masih di Kampung Baru itu kawasannya adalah mulai dari sungai yang ada di dekat Nurul Islam, Di depan Nurul Islam, sampai dengan Sungai Sapihan Kecil. Itu wilayah Kampung Baru pada zaman dahulu itu. Nah, jadi tapi kalau kita berbicara titik nol, maka aktivitas pertama manusia di Kampung Baru itu adalah berasal di sekitaran pasar Haji Umar Hasim itu. Karena di situ juga dulu dilakukan apel akbar proklamasi kemerdekaan di situ juga. Nah, jadi tapi karena pada perkembangan zaman dibangunlah di situ sebuah gedung yang dinamakan Gedung Nusantara. Pada zaman Belanda itu dibangunlah gedung yang namanya Gedung Nusantara. Gedung Nusantara itu fungsinya adalah tempat musyawarah atau rapat pemangku adat yang berasal dari daerah Begendang, dari daerah Bapinang, jadi masing-masing dari daerah Samudra dan dari pada saat itu kan baru dibentuk kan Entai Hilir Utara, Pulau Hanaut. dan kecamatan yang tua kan Entai Hilir Selatan. Nah, dibangunlah Gedung Nusantara namanya untuk pertemuan 3 kecamatan ini. Dan letaknya gedung itu ya yang ada tugu di simpang minimarket itu. Simpang 4 itu. Nah, yang ada tugu di situ. Di situ dulu ada gedung. Tapi karena gedung itu tidak bisa difungsikan sebagaimana mestinya yang dibangun tempat bermusyawarah dan sebagainya, itu akhirnya gedung itu disewakan menjadi gedung bioskop. Itu pada tahun berapa Pak? Itu Kira-kira tahun 70-an. Tahun 70-an. Dibangunnya tahun 60-an. Dijadikan gedung bioskop. Saya ingat SD sampai SMP itu artinya selama 6 sampai 7 tahun saya masih ingat gedung bioskop itu. Nah, jadi gedung yang tadinya gedung pertemuan milik 3 kecamatan sebenarnya itu dirubah, disewakan menjadi gedung bioskop. Di situ berdiri gedung bioskop. Yang sekarang itu posisinya mungkin di kantor Damang itu. Kantor Kedamangan di depannya kecamatan yang berbentuk kayak Monas kecil. Nah, di situlah letaknya. Jadi kalau kita berbicara tentang titik nol, titik awal Samudra, saya sepakat disitulah titik awal Samudra. Kalau kita mau mengambilnya, makanya ada tugu di situ. Kan teman-teman bertanya, ini tugu apa? Ini bukan tugu perjuangan. Saya bukan, berarti tidak ada sangkut paut dengan perjuangan. Sama sekali tidak ada situs-situs perjuangan. Saya sudah membuktikannya dengan pelaku-pelaku sejarah itu tidak ada artinya. Tapi itu memang sengaja diletakkan tugu di situ. Daripada tugu itu tanpa makna, ya kita sebut saja sebagai tugu titik nol Samudra. Tugu titik nol Samudra. Jadi yang di Pasar Masim sekarang kan ada yang bentuk tugu itu Pak. Tugu yang 3 orang dengan menaikkan bendera. Itu berkaitan dengan apel ini Pak. Nah,
di Tugu situ. Ini di pasar ya. Dulunya itu kan adalah tempat terbuka kan, di situ kan itu adalah memang tempat bersejarah dilaksanakannya Apel Akbar 8 Oktober 1945. Jadi kebetulan Apel Akbar itu pun di sana. Apel Akbar di situ. Kalau menurut penuturan pelaku sejarah Ali Badrun Maslan, itu memang dihadiri oleh ribuan masyarakat Samuda pada saat itu. Ya, dan itu kita itu memang harus ada waktu khusus memang membahasnya tentang itu. Sangat panjang ya. Iya, betul. Tapi bisa kasih gambaran sedikit aja, Pak. Ya. Jadi gini, kenapa saya sering menuliskan di media sosial tentang Apel Akbar 8 Oktober 1945 itu sebagai satu-satunya peristiwa di seluruh Indonesia daerah yang melakukan apel proklamasi pasca 17 Agustus 45. Dan ada seorang wartawan yang berasal dari Jawa, pindah ke Sampit, membentuk sebuah media di Sampit. Pada saat itu sampai dia mencari saya sampai ke Lampuyang sana, ingin bertemu. Hanya satu yang dibahasnya. Apa yang dibahas? Saya tertarik Pak Mul dengan kata-kata sampean Samuda ini satu-satunya daerah yang melaksanakan apel proklamasi pasca 17 Agustus oleh Soekarno-Hatta. Dan saya membuktikan memang di Pulau Jawa tidak ada yang berani. Di daerah lain. Dan hebatnya, nah artinya mereka bangga. Hebatnya kok di Samuda. Nah itulah tadi karakter masyarakat Samuda. Kita orientasi kita bukan ke Sampit, tapi orientasinya ke Jawa dan Banjarmasin. Itulah sebabnya sebelum Jepang itu menyerah kepada sekutu 14 Agustus 1945, Muhammad Arsad sudah mendapat selebaran dari Dr. Samratulangi. Dr. Samratulangi selebarannya bolak-balik satu bahasa Indonesia dan satu bahasa Jepang. Dan selebaran itu sebenarnya rekayasa Jepang. Selebaran itu isinya bersiap-siaplah wahai para pemuda-pemuda Indonesia. Sebentar lagi akan terjadi kejutan politik lah istilahnya, yang ditafsirkan sebagai Jepang kalah. Artinya itu selebaran itu diturunkan di bulan Juli. Kita kan Jepang menyerah kan 14 Agustus. Kita merdeka 17 Agustus. Nah, jadi di bulan Juli selebaran itu diterima melalui utusan-utusan dari Pulau Jawa itu disampaikan di Samuda ini bahwa menyuruh para pejuang supaya bersiap-siap mengambil alih pemerintahan apabila nanti Jepang itu memang benar-benar kalah. Nah, itulah sebabnya ketika Jepang itu mengumumkan menyerah kepada sekutu, lalu dilanjutkan 17 Agustus oleh Soekarno-Hatta mengumumkan proklamasi, para pejuang di Samuda juga sebenarnya ingin aja juga antara 18-19 Agustus, tapi karena kita memang berada di dalam tekanan dan memang belum ada persiapan, jadi dibuat persiapannya luar biasa seperti Badan Persiapan Kemerdekaan segala macam juga, artinya semua orientasinya dari Jawa. Kalau saya melihat dokumen-dokumen itu memang luar biasa, ini semua berorientasi dari Jawa. Padahal kita tidak ada media-media yang artinya kalau kok komunikasi kan paling tidak 2 hari atau beberapa hari segala macam itu. Nah, dari situlah kita melihat luar biasanya para pendahulu kita orang Samuda ini dalam berjuang memerdekakan kemerdekaan itu. Dan sampai akhirnya sebelum dilakukannya apel proklamasi kemerdekaan 8 Oktober 45 itu, Sampit sesuai dengan perkiraan diambil alih dari tadi kan dari pendudukan Jepang, Sampit kan dari Nika diambil alih oleh Jepang. Dan setelah Jepang menyerah ternyata Nika mendompleng
pasukan sekutu ke Sampit. Lalu mereka mengambil alih yang tidak sempat diambil alih oleh para pejuang. Memang di Sampit tidak ada pejuang, tidak mungkin ada pejuang karena di bawah penjajahan. Nah, jadi karena pejuang-pejuang Samudra mempersiapkan kemerdekaan di Samudra ya nggak bisa. Dan kalau tidak salah pada bulan pada bulan September Sampit itu akhirnya diambil alih kembali oleh Nika. Nah itulah sebabnya Nika lalu mereka mengangkat Haji Muhammad Said sebagai pimpinan pemerintah Nika di Sampit. Nah itulah lalu kenapa 8 Oktober baru terlaksana? Bukan hanya tekanan dari penjajah, tapi masyarakat kita di Samudra ini, yaitu tadi saya ulangi lagi, di samping para pejuang ada mental pengkhianat. Mental pengkhianat ini yang sudah terbiasa ya, mendapatkan asupan gaji dan sebagainya, bantuan dari penjajah itu, mereka itulah yang menjadi penghambat rintisan kemerdekaan di Samudra ini, sampai akhirnya para pejuang dan masyarakat Samudra baru bisa memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia itu pada tanggal 8 Oktober. Dan itu memang dilakukan perkumpulan yang luar biasa. Artinya ada yang penggerek benderanya, ada yang menyampaikan inspektur upacaranya, dan ada yang menyampaikan pidatonya. Dan pidatonya itu dilakukan oleh 2 orang pejuang, yaitu Ali Badrun dan Badawi Udan. Itu sebabnya dijadikan nama jalan ya Pak? Yang kedua-duanya itu memang hasil didikan dari Muhammad Arsad. Dan pada saat itu kan Muhammad Arsad umur beliau sudah 70 tahun. Tidak mungkin lagi. Beliau itu anggap jadi ketua ya? Sudah jadi sesepuh, jadi sesepuh lah. Tapi politikus dan tokoh-tokoh bangsa yang di Jawa, Banjarmasin ya tetap harus ke beliau, tetap harus ke beliau, karena yang mereka kenal hanyalah Muhammad Arsad, hanya Muhammad Arsad saja yang mereka kenal. Nah itulah gambarannya. Dan Tugu walaupun tidak sesuai apa yang digambarkan relief itu, tidak ada. Kalau penyiksaan ada, tapi kalau perlawanan tidak ada. Tidak ada perlawanan. Tidak mungkin ada perlawanan. Kita hanya punya pistol satu hasil dari rampasan pada saat. Benar Pak, di semua itu pakai bambu runcing, yang benar. Tidak ada bambu runcing. Itu kan sebenarnya hanya simbolisasi perjuangan. Bambu runcing itu jangan diartikan secara fisik bahwa kita berjuang dengan bambu runcing. Tapi bambu runcing itu simbolisasi dari bahwa kita tidak punya senjata. Bambu pun diruncingkan. Memang ada 1-2 kasus orang di Jawa itu memang benar. Tapi kalau berbicara di kita, di kita Sampit Samudra itu tidak ada yang berjuang dengan bambu runcing. Lebih baik orang pakai pisau segala macam, kan logikanya seperti itu. Nah tapi bambu runcing itu adalah ungkapan sebagai bahwa simbol kita berperang tidak perlu harus dengan senjata, tapi dengan apapun, dengan tongkat pun kita bisa berperang. Nah itu gambaran dari bambu runcing. Tapi apa yang digambarkan, walaupun kita sebagai namanya sejarah itu harus diluruskan bahwa di Samudra tidak ada terjadi pertempuran. Yang ada itu adalah ketika kapal dikirim oleh Belanda dari Banjarmasin itu 3 buah kapal isi pasukan. Itu dua buah kapal itu langsung memberondong, belum bersandar sudah memberondong ke rumah-rumah masyarakat. Jadi kita tidak bisa apa-apa, artinya kecuali lari. Yang merasa pejuang melarikan diri, bersembunyi. Nah, pada saat itu memang ada nyawa yang ada. Pada saat itu ada masyarakat yang ditawan itu kan dikumpulkan di pelabuhan Samudra Kota itu. Jadi mereka dikumpulkan di situ pada suatu pagi disuruh menyanyi lagu Belanda. Rupanya ada salah satu pejuang namanya Kurdi. Kurdi itu adalah orang yang bertugas menjaga bendera merah putih. Jadi dia ditangkap. Asli pribumi ya, asli orang kita. Jadi ditangkap dan
ikut juga dibariskan di pelabuhan. Pada saat penyanyi dia melihat ada peluang melarikan diri, kecebur ke sungai, diberondong. Jadi meninggal ditembak saat diberondong. Jadi pada saat itulah satu-satunya orang yang meninggal pada saat penyerangan Belanda 7 Februari. Itu gambarannya. Kalau yang kedua kan pada saat itu kan Haji Umar Hasim itu kan meninggalnya karena di penjara Sampit. Ya, ketika di penjara meninggal di penjara. Mungkin disiksa dan sebagainya. Tidak tahu pasti. Itu gambaran. Jadi tubuh itu memang persis menggambarkan kondisi apel proklamasi pada saat itu. Sesuai reliefnya. Nah, ini hal yang menarik banget tadi yang memang sejarah panjang ceritakan. Jadi mengetahui di mana sih Pak terletak bangunan bersejarah di Samuda itu, tempat-tempat bersejarah itu Samuda. Ada dua kan situs-situs sejarah. Situs sejarah di Samuda. Situs sejarah Samuda dan situs sejarah perjuangan. Nah, jadi berbeda dua hal ini. Ada dua situs hal perjuangan. Sebagai contoh, kalau situs sejarah, aku kemarin kebetulan juga dalam rangka ingin mencari penegasan bahwa Basirih itu yang sekarang jadi desa Basirih Ulu itu adalah kampung tertua. Satu, dasarnya adalah Belanda mengangkat kepala kampung hanya di Basirih. Jadi tidak ada kepala kampung. Itu yang pertama kali kepala kampung di Basirih. Jadi itu membuktikan bahwa memang Basirih memang tertua. Dari segi memang kota tertua kita karena tertua. Kepala kampung pertama itu adalah di Basirih. Nah, itu. Yang kedua di Basirih itu jugalah terdapat makam-makam tua. Dan sebenarnya di situ ada masjid tertua pun di situ Istiqomah, tapi Istiqomah itu bukan yang sekarang. Masjid yang dahulu itu adalah yang di sungai, masih ada tungkat-tungkatnya di sungai Basirih itu. Nah, jadi di pinggir sungai Basirih itu. Nah, jadi lalu naik ke atas sedikit itu kan tuh makam-makam ya, makam-makam termasuk makam leluhur bukan, artinya di situ termasuk makam Datu Sampit dan sebagainya ada di situ. Rata-rata leluhur kami itu dimakamkan di sana, kecuali Haji Muhammad Arsad kan. Tapi kalau Haji Muhammad Arsad itu kan sudah generasi ketiga dari generasi awal. Generasi awal leluhur kami itu kan Haji Kusin itu tadi. Haji Kusin itu yang anak beliau itu terdiri dari Haji Dukarim, Haji Dumanap, Haji Duladang, termasuk Datu Sampit itu tadi. Nah, jadi semuanya bermakam di sana. Nah, situs Samuda itu bisa jadi makam tua di Istiqomah. Lalu kalau situs-situs ini kita bicara situs Samudanya. Lalu masjid di Samuda Kota yang itu termasuk ketua juga masjid yang di pinggir jalan itu yang ada menuju ke Samuda Kota itu termasuk masjid tertua. Tapi kita melihat tertuanya itu jangan melihat dari mimbarnya, karena mimbarnya itu kalau tidak salah itu hadiah dari Banjarmasin. Artinya mungkin kalau kita melihat tahun di mimbarnya itu sangat tua gitu. Nah, artinya kan. Nah, lalu situs-situs makam tertua itu tadi yang Basirih tadi termasuk pelabuhan Samuda Kota itu. Ya, pelabuhan Samuda Kota itu sudah pasti itu juga situs Samuda, karena keinginan Belanda kan ibu kotanya kita Samuda ini adalah Samuda Kota. Makanya mereka menyebutnya Samuda Kota. Samuda Kota itu betul ada pelabuhan loh Pak situ. Iya. Rata-rata dimanapun di belahan bumi ini yang namanya ibu kota itu adalah kota samudera. Kota di mana adanya pelabuhan. Ya. Tapi karena
kampung baru itu tadi pusat aktivitas pasar segala macam, akhirnya Samudra Kota itu hanya berdiri pelabuhan, kantor sabandar, kantor camat, kantor kepolisian segala macam aja, tapi aktivitas masyarakatnya ada di daerah sebelah sini kan. Mereka tuh di seberang kalau tidak salah kan di Sungai Sapihan Besar kan. Nah, Sapihan Besar. Tapi kampung baru yang cikal bakal Samudra itu kan mulai Sapihan Kecil sampai ke Jaya Kalapa ini. Itu jadi, tapi itu adalah situs sejarah Samudra. Situs sejarah Samudra. Tapi sekaligus juga menjadi situs sejarah perjuangan karena korban pertama pejuang tadi ada di situ. Nah, Kurdi tadi ya. Kurdi. Yang kedua juga situs Samudra itu pelabuhan yang dibangun di Pelingkau, Sungai Ijum. Pelingkau, Sungai Ijum. Itu situs sejarah ya. Kalau kita berbicara situs sejarah. Tapi semua mereka itu gerakannya adalah dari Basirih. Dari Basirih ke Kampung Baru Samudra ini, lalu baru Samudra Kota yang dibangun oleh Belanda. Dibangun oleh Belanda. Sebelumnya kan Belanda membangun pelabuhan laut itu kan di Sungai Ijum itu. Sungai Ijum. Di daerah Pelingkau lah mungkin di situ baru ke Samudra Kota. Nah, itu situs Samudra, situs sejarah Samudra. Kalau situs sejarah, kalau situs sejarah perjuangan yang pertama, kalau dalam bentuk fisik mungkin sudah hampir hilang. Sebenarnya kan di muka dari makam Muhammad Arsad ini kan ada rumah tuh. Ada rumah dulunya. Aku waktu masih SMP masih ada lantainya itu yang jebol kena granat. Masih ada rumah peninggalan Muhammad Arsad. Pada saat itu kan Muhammad Arsad itu kan punya anak 2, yang perempuan sama laki-laki. Kalau aku kan keturunan yang laki-laki, mulkannya itu. Nah, jadi yang rumah ini rumah tempat pernah dijadikan markas oleh Muhammad Arsad di situ, tapi sekarang sudah direnovasi total. Nah, di seberangnya itu juga ada rumah beliau juga yang tempat rapat juga markas. Setelah itu ada satu lagi situs Samudra yang tertinggal tadi. SDN Press Jaya Kelapa yang itu. Ya masih beroperasi sekarang ini. Masih beroperasi. Iya, tapi sekarang kan itu sejarah pendidikan, tapi itu sejarah Samudra juga. Itu tadinya di situ adalah sekolah pribumi pertama yang didirikan oleh Muhammad Arsad. Jadi khusus pribumi. Khusus ya namanya sekolah pribumi ya, memang orang kita pribumi gitu. Jadi sekolah di situ diajarkan pendidikan agama Islam, bahasa Arab dan sebagainya. Di situlah yang benar-benar dilarang itu yang selain pribumi nggak boleh masuk. Sebenarnya bukannya seperti itu, tapi itu hanya harus dikhususkan. Hanya untuk mengekspresikan bahwa itu kalau SD di Jaya Kelapa ini, SD 1 Jaya Kelapa ini. Itu SD dibangun oleh Belanda dulunya. Ya, memang dibangun oleh Belanda. Itu situs sejarah masih ada tongkat-tongkatnya yang ulinnya sebesar ini. Aku kan ke sekolah di situ. Nah, jadi itu didirikan oleh Belanda. Itu Belanda yang mendirikannya. Nah, jadi itu situs Samudra. Jadi situs Samudra yang berkaitan dengan pendidikan. Tapi kalau situs Samudra yang berkaitan dengan pendidikan yang dikelola oleh pribumi yaitu Muhammad Arsad itu ada di Jaya Kelapa yang sekarang menjadi SD2 Jaya Kelapa. SD2 Jaya Kelapa di situ letaknya dulu. Dan di pinggir sungai Nah, kalau situs-situs perjuangannya ada banyak titik. Misalnya ada makam tua di Basirih itu tempat persembunyiannya Muhammad Arsad. Lalu di seberangnya kantor Desa Jaya Kelapa nih ada tanah pertanian. Itu juga tempat persembunyiannya kalau kita membayangkan sekarang nih, karena di tempat kita duduk ini dulu hutan jalan yang di muka pinggir sungai itu hanya seini aja dulu. Bahkan aku sendiri tahun 70-an itu masih seperti ini jalannya. Jadi kalau ke sini nih gitu ya, hutan di sini nih. Jadi full hutan dulunya. Jadi di komplek makam itu aja tempat persembunyian tuh.
Dulunya. Komplek makam Muhammad Arsad itu tempat persembunyian. Jadi setelah 7 Februari 1946 itu kan para pejuang kan bersembunyi dari menghindari penangkapan dari Belanda kan. Jadi bersembunyi situ di Basiri, lalu ke sini melalui Sungai Jangkit nih. Sungai Jangkit sampai akhirnya sebagian dari pejuang itu bersembunyi di Kalap Seban sana. Jauh ya. Nah, jadi ada. Nah, ada juga tapi bukan situs Samuda lagi, tapi situs penjajahan tuh kayak di Kalap Seban itu ada di pinggir pantai itu bekas Romusa, bekas kerja paksa Romusa membuat lahan produksi garam. Jadi sampai sana ya Pak? Masih ada bekas-bekasnya tapi belum jadi. Kalau yang sudah jadi itu ada di Pangkalambun kan. Pangkalambun. Nah, keburu mereka tuh belum selesai keburu apa istilahnya tahun 45 sudah kan sudah nah jadi itu jadi situs-situsnya. Nah, kalau situs-situs perjuangan tadi Tugu itu tadi kan Tugu Apel 8 Oktober tadi, lalu ada lagi di pasar itu dulu Gudang Kuning. Gudang Kuning itu letaknya di mana? Gudang Kuning itu posisinya sekarang itu kalau tidak salah ini BRI lah. Ini BRI. BRI. Nah, di sebelah sininya kalau nggak salah di pantai itu ada gudang milik orang keturunan Tionghoa. Nah, di situ yang pasar lama itu bukan ya Pak? Pasar lama itu bukan. Di sebelahnya lagi. BRI depannya, bukan? Di depan BRI tapi ke sini sedikit. Apa itulah ada toko aja di situ tuh. Sekarang masih beroperasi. Bukan. Semuanya itu sudah habis lah. Sudah habis. Tapi letaknya dulu di situ. Nah, letaknya dulu di situ. Di situ tuh dijadikan markas darurat perjuangan di situ. Di situ artinya makanya dari markasnya tadi di Jaya Kelapa sini dipindah ke tengah-tengah pasar sana. Ya. Jadi kalau kita bicara situs-situs perjuangan memang secara fisik sudah tidak bisa tidak bisa kita kenali lagi lah, seperti rumah apa segala macam itu. Jadi itulah situs-situs perjuangan. Tapi kalau kita ingin mencari situs-situs perjuangan yang berkaitan dengan pertempurannya memang tidak ada. Tidak ada. Yang ada itu adalah situs penyerangan Belanda itu tadi. Jadi salah satunya rumah yang lantainya jebol, semacam digranat apa segala macam, dibakarnya kapal-kapal milik Muhammad Arsad itu dibakarnya segala macam. Itulah gambaran-gambaran yang ada sekarang. Sangat lama ya Pak. Ini ada hal yang menarik Pak tadi kan di yang Masjid Jami itu Pak. Masjid Jami kan sekarang ada pelang itu Pak, situs bersejarah. Nah, sedangkan kita secara fakta sejarahnya bahwa di Basiri itu kan kampung pertama. Nah, di Butuan kata Bapak tadi ada masjid di Istiqomah itu kan kampung itu otomatis jadi masjid tua. Nah, jadi di sekarang ini Pak yang di agung-agungan itu Masjid Jami itu masjid pertama itu Pak. Apakah memang benar sejarah atau yang Masjid Jami di Samudra Kota? Apakah yang lebih tua di yang Basiri, Masjid Basiri atau di Masjid Jami itu Pak? Kalau kita berbicara masjid tertua yang masih ada, benar kalau yang masih ada. Kalau berbicara tentang masih ada. Tapi kalau berbicara tentang masjid tertua itu puing-puingnya masih ada di pinggiran Sungai Basirih itu. Jadi sampai saat ini masih ada? Masih. Aku dengan wartawan dulu pernah ke situ, masih ada melihat tongkat-tongkatnya dari komplek makam segala macam ada di bawahnya. Nah, artinya masjid itu paling tidak dibangun sejak awal mereka itu orang-orang dari leluhur yang berasal dari Banjarmasin itu masuk ke Basiri itu tahun 1700-an. Kalau Masjid Jami coba lihat aja di mimbarnya itu aja kalau tidak salah masih hanya tahun 1900. Jauh beda. Nah, makanya dulu di kecamatan itu ada sejarah Samuda itu berdiri di tahun 1900. Dulunya tahun 1900 mereka menyebutnya bahkan ya itu tadi lebih tua lagi bahwa Basirih itu
bahwa Basirih itu terbentuk, cikal bakalnya Samudra itu di Basirih itu terbentuk di tahun 1700-an. Jauh 200. Tapi kalau kita berbicara soal samudanya yang semua ada itu tadi, itu diperkirakan 1800-an. 1800-an. Sekitar 1800-an. Kenapa 1800-an? Keluarga Muhammad Arsad itu hijrah ke Samudra, ke Basirih itu Samudra sudah ada. Artinya kan Samudra ini sudah ada, sudah cikal bakal Samudra katanya. Berarti kemungkinan besar Samudra ini sendiri yang terbentuk sebagai kampung baru itu antara 1800-an, 800 kan Muhammad Arsad 1875. Nah, berarti sekitar 1850-an lah. Samudra itu kalau kita bicara sejarahnya. Nah, lalu ada orang yang mengatakan kampung tertua Samudra itu adalah Samudra besar. Logika kita sekarang bermain ada. Logika ya. Ketika ada yang namanya besar dan kecil, ada satu kata yang hanya dengan satu suku kata aja, yaitu Samudra. Setelah Samudra baru ada Samudra besar, baru ada Samudra kecil. Itu secara logika itu kan pakai logika aja. Artinya tapi kalau di dalam buku-buku itu memang ku paparkan penyebaran penduduknya dari kampung Basirih ini ke kampung baru, lalu kampung barunya menyeberang ke Bapinang, lalu ada masuk ke sungai Ijum, sungai Samudra besar, sungai Samudra kecil. Artinya ketika mereka masuk ke sungai Samudra, ke sungai itu kita namakan Samudra besar aja lah. Seperti itu logikanya. Kita masukkan ke sini, ini kita sebutkan sebagai Samudra kecil aja lah. Artinya ada Samudra pusat. Sebelum itu terbentuk ada Samudra pusat. Gitu. Nah, jadi ini orang Samudra yang berkebun ke dalam sungai. Orang Samudra yang berkebun ke dalam sungai, anak-anak sungai. Jadi mereka menamakan anak sungai itu sebagai nama yang ada di sini, sama halnya seperti Datu Sampit. Datu Sampit itu bukan ada setelah Datu Sampit, tapi Datu Sampit ada Sampit dulu baru ada Datu Sampit. Karena beliau itu masuk ke Sampit dianggap orang yang paling tertua yang ada di Sampit, yang sepuh di Sampit, sehingga beliau dipanggil sebagai Datu Sampit. Kami pun kada tahu nama asli beliau tuh. Karena aku karena bukan juriatku secara langsung kan, aku kadang menggali siapa nama beliau yang sebenarnya. Kan itu hanya julukan aja Datu Sampit. Sama halnya kayak aku waktu di Banjarmasin Mulyadi Sampit kan, itu artinya kan sudah ada Sampit. Karena aku orang Sampit. Kalau di Jazirah Arab itu kan Muhammad al-Baghdadi, berarti orang Baghdad. Baghdad, ya benar. Gitu. Artinya bukan karena Baghdad Akbar, bukan karena nama Sidin al-Baghdadi ini lalu ada kita ngarani Baghdad aja, terbalik. Baghdad dulu baru ada ngarang. Jadi logikanya kayak itu kita pakai. Ya. Jadi Sampit itu sebelum ada Datu Jungkir itu belum ada. Jadi setelah Datu Jungkir ada, Datu Jungkir dinamakan Datu Sampit. Ya. Sampitnya sudah ada terlebih dahulu. Ya. Datu yang pernah malang melintang di Sampit lah, sehingga disebut sebagai Datu Sampit gambarannya. Sangat panjang lah ini kita pembahasannya. Sebenarnya ini pembahasan ini lebih spesifiknya lebih panjang ya Pak. Tapi nanti kita bahas kembali. Dan mungkin ada kawan-kawan yang bertanya Pak, apa itu maksudnya di Sambuni kan banyak jalan Pak. Ada nama jalannya yang pastinya jalan Haji Muhammad Arsad, yang kedua Ali Badrun, yang kedua Muhammad Ilmi, terus Badawi Hudan. Mereka mungkin bertanya ini siapa sih orangnya, sejarahnya bagaimana. Tapi mungkin nanti ya Pak, itu terlalu panjang Pak. Jadi kita hari ini membahas tentang Samudra lebih umumnya, sejarah politiknya, ekonomi, terus situs bersejarahnya, terus yang tadi tentang sejarah tentang perjuangannya itu Pak, tentang tugu-tugunya. Dan mungkin Bapak bisa memberikan sebelum kita closing Pak, penutupan, Bapak memberikan apa sih kira-kira yang ingin Bapak berikan nasihat untuk pemuda-pemudi, khususnya pemuda-pemudi Samudra ini, bagaimana cara melestarikan Samudra ini pastinya.
Ya, bagi masyarakat Samuda khususnya generasi muda Samuda, banggalah sebagai orang Samuda. Ya. Bangga. Sedikit pemaparan saya itu tadi sangat sedikit untuk menjadikan kita bangga sebagai orang Samuda. Akan banyak lagi hal-hal yang membuat kita bangga menjadi orang Samuda. Tapi itu tadi, Samuda ini adalah barometer. Barometer ekonomi, barometer politik, barometer sosial adalah Samuda. Nah, jadi banggalah kita sebagai masyarakat Samuda, karena Samuda ini bisa menjadi pelopor dalam segala hal. Mungkin itu sebagai penutupnya. Jadi kita mesti berbangga ya Pak, dari yang dulunya sudah berwawasan, berani atau lain hal sebagainya. Dan mungkin kawan-kawan mungkin ada yang ingin membaca secara teksnya, mungkin bisa. Sini saya tunjukkan Pak, ini karya Pak Mulyadi ya Pak. Ya. Nah, mungkin kawan-kawan mungkin ada yang ingin membaca lebih detail tentang sejarah Samuda, nanti bisa ke sowan ke Bapak ya kira, atau diskusi atau mungkin kita adakan pertemuan pemuda-pemuda ya Pak. Bagus lagi tentang fakta sejarah Samuda. Mestinya kita pemuda itu harus mengetahui sejarah Samuda. Ini sangat penting untuk anak cucu kita ke depannya. Nah, ini nanti sejarah. Mungkin kita akan bahas lagi tentang pahlawan Samuda Haji Muhammad Arsad yang jalannya dari Sampit sampai ke Teluk sampai ke Ujung Pandara. Itu sangat, kalau diperkilukan itu hampir 90 kilo ya Pak. Nama terpanjang atau selain dari Ahmad Yani. Dan ini pesan saya, bukannya saya sebagai karena Muhammad Arsad adalah leluhur saya, tapi Muhammad Arsad sebagai murni orang Samuda, saya sangat menyayangkan masih banyak masyarakat dan kawan-kawan menyebut jalan itu sebagai jalan Sampit Samuda. Dan kalau dari Samuda sampai ke Ujung Pangandaran disebut dengan banyak di undangan-undangan itu jalan Sampit Ujung Pangandaran kilometer sekian. Padahal pemerintah provinsi yang memberi namanya Jalan Muhammad Arsad dari Sampit sampai ke Ujung Pangandaran. Artinya mudah-mudahan dalam diskusi kita berikutnya bisa memunculkan semangat kita bahwa kenapa kita harus menyebutnya sebagai Jalan Muhammad Arsad. Sangat sepadan lah, mudah-mudahan. Karena sejarah yang panjang. Jadi patutnya kita mesti berbangga gitu. Mesti berbangga dengan keberanian dia, kecerdikan. Kalau kita membahas tentang ini mungkin beberapa jam ini episode-nya Pak. Panjang. Sangat panjang, tapi kita alihkan ke sisi yang lainnya, ke waktu kesempatan yang lain. Dan secara garis besar kesimpulannya Samuda itu terbentuk awalnya kampung Tetua ada di Basiri ya Pak, di Basiri. Terus kampung baru muncul namanya Teluk Balangsai tadi. Teluk Balangsai meningkat lagi namanya Kampung Baru. Terus yang tadi ada perubahan dialek bahasa, maka jadi Samuda. Artinya Samuda semua ada. Dalam artian dari segi perdagangan itu Pak, apa yang kita inginkan ada di situ semua gitu. Jadi mungkin kali ini kita membahas tentang garis besar Samuda aja. Dan mungkin kawan-kawan ada yang ingin kami mobil khusus dan Pak Mulyadi membahas tentang sejarah yang lain, pastinya khusus Samuda, mungkin berkaitan dengan Samuda khususnya, bisa komentar di bawah video ini mungkin. Dan sebagai penutup, ulun pribadi memohon maaf apabila dalam pendiskusian ini ada salah kata ya Pak pastinya. Dan ulun akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.